Halo, selamat malam semua. Ya, ketemu lagi pada malam hari ini. Saya ingin berbicara sedikit mengenai klinik manajemen, ya. Jadi klinik manajemen ini adalah sebuah blog yang baru saja saya rilis, mungkin beberapa hari yang lalu. Klinik manajemen ini akan menyajikan tulisan-tulisan berkualitas, ya. Yang mayoritas langsung saya tulis sendiri berdasarkan pengalaman, berdasarkan literatur yang sudah sering saya baca, berdasarkan jurnal-jurnal penelitian dan kajian ilmiah yang juga banyak bisa ditemui di jurnal-jurnal nasional maupun internasional, dan tentu saja dari diskusi-diskusi atau podcast yang juga sering saya lihat di YouTube, ya, atau di Spotify. Nah, klinik manajemen ini seperti namanya akan banyak membidik atau membahas menyasar, ya, mengenai manajemen. Tetapi yang menarik di sini yang berbeda dari blog lainnya misalnya atau tulisan lainnya itu adalah bahwa manajemen di sini akan kaji irisannya atau korelasinya, ya, dengan bidang lainnya seperti psikologi, ya, atau sosiologi, filsafat, sains gitu, ya, atau STEM, ya. Kaitannya juga dengan misalnya teknologi, ya, bagaimana kita menggunakan tools productivity, ya, misalnya, atau menggunakan ERP, atau menggunakan AI, ya, di dalam pengambilan keputusan manajerial itu misalnya. Nah, akan didiskusikan juga mengenai best practice di dalam dunia usaha dan dunia industri, karena memang output dari sebuah tulisan itu diharapkan bisa memberikan dampak positif, ya. Dan yang paling penting adalah dampak itu harus long lasting atau sustain lah, ya, sehingga bisa dipakai secara terus menerus untuk para pembacanya. Nah, disediakan pula mailing list, ya, di mana untuk para subscriber bisa mendapatkan benefit di situ. Ada banyak benefit, misalnya ebook gratis, informasi gratis, publikasi gratis dari klinik manajemen, dan juga tentu nanti akan ada tayangan-tayangan gratis, ya, seperti podcast, diskusi, yang tentunya akan menambah wawasan Anda, para pembaca dan follower kami, ya, follower saya di blog klinik manajemen. Nah, lalu sebetulnya apa, ya, motif awal kenapa kok saya harus membuat, ya, semacam publikasi di internet, ya, melalui blog. Memang sudah lama sekali saya ingin membuat satu blog khusus, ya, yang membahas bukan hanya dari lensa manajemen saja, tetapi bagaimana dia bisa expand the horizon, ya, atau bisa melihat manajemen dalam berbagai konteks, ya, konteks dari lintas bidang, seperti kalau kita bicara tentang AI misalnya, di dalam AI disruption lah begitu, ya, di dalam lingkungan manajemen itu saat ini menjadi banyak sekali isu, ya, simpang siur dan wacananya itu naik turun begitu. Orang-orang seperti Seniat Bovel misalnya, atau orang-orang seperti Marina Mogilko, ya, para ahli yang sering memberikan opininya di banyak kesempatan podcast, ya, mengenai AI. Bahkan terakhir diskusi antara Seniat Bovel dan Gary Vaynerchuk itu, ya, seorang CEO dari Silicon Valley, yang membahas bahwa disrupsi AI ini seperti apa sebetulnya. Apakah memang mengancam? Kalau dia mengancam itu sejauh mana? Lalu bagaimana para bisnis leaders dunia ini melihat AI, ya, itu menarik sekali.
Nah, ini kan berarti ada kaitan atau korelasi ya antara bidang manajemen dengan bidang STEM ya atau teknologi. Nah, dalam kasus ini sebetulnya manajemen akan dicoba untuk dilihat ya dari sudut pandang penggunaan teknologi, mitigasi resikonya, pengendaliannya, lalu hal-hal yang mungkin bisa menjadi di luar kendali itu ya. Nah, itu salah satu hal ya. That is one thing gitu ya yang kira-kira kita perlu fokuskan gitu di dalam tulisan-tulisan di klinik manajemen. Nah, wacana lain misalnya ya, ada wacana misalkan smart manufacturing ya. Smart manufacturing ini di mana pabrik-pabrik di Indonesia diharapkan bisa mengadopsi teknologi tinggi ya, misalnya penggunaan ERP ya. Kemudian rekayasa engineering untuk memitigasi insiden K3 dan lain sebagainya. Nah, ini perlu juga semacam narasi-narasi yang mencerahkan ya. Artinya semua tidak selalu mengenai investasi gitu ya, atau mengenai pembiayaan-pembiayaan untuk teknologi tingkat tinggi, tapi sebetulnya ada kiat-kiat khusus ya atau trik-trik tertentu yang bisa dipakai untuk menjawab challenge atau isu-isu seperti itu. Nah, itu. Kemudian misalnya bagaimana kalau kita mendudukan satu perkara gitu ya, menggunakan stakeholders teori, bahwa teori itu mengatakan apabila suatu hal itu harus melihat dari banyak sekali kepentingan gitu ya. Ada satu dua kepentingan yang perlu dilihat untuk merumuskan atau membuat formulasi dari suatu hal. Nah, ini juga menarik karena tidak banyak sebetulnya membahas itu. Lensa teoretis itu tidak selalu dipakai di dalam kajian-kajian modern. Nah, ini menurut saya penting sekali. Misalnya orang bicara tentang turnover rate suatu perusahaan startup ya yang cukup tinggi. Kenapa ini terjadi karyawan keluar masuk gitu ya? Bukan karena PHK tapi karena si karyawan ini gitu ya. Memang dia resign dan lain sebagainya, dan itu rate-nya cukup tinggi, turnover rate-nya. Nah, ini mungkin kita bisa menggunakan teorinya Douglas McGregor gitu ya, mengenai teori XY misalkan, atau menggunakan teori motivasi belum taksonomi ya misalnya. Nah, ini menggunakan teori motivasinya menggunakan teori motivasinya Abraham Maslow maksud saya ya. Nah, itu bisa kita pakai. Artinya apa? Sebetulnya melihat satu permasalahan khusus itu memang perlu dilihat dari beberapa sudut pandang. Nah, itu prinsipnya tuh. Genealoginya begitu fundamentalnya. Nah, sehingga kasus-kasus manajerial itu juga sebetulnya dilihat dari sisi itu. Itulah mengapa dalam suatu perusahaan harus ada HRD ya. Kenapa? Karena HRD ini fungsinya dia akan melihat dari sudut pandang lain ya, ada dari sudut pandang sosiologisnya, ada dari sudut pandang psikologisnya. Nah, ini yang saya ingin coba kaji dan ramu ya di dalam tulisan-tulisan di klinik manajemen ini. Saya sendiri sudah cukup lama sebetulnya berminat ya untuk menulis dan mengkaji isu-isu manajemen, karena tidak banyak di hari-hari ini ya para penulis manajemen yang menyasar dan melakukan kajian-kajian saintifik ya terhadap isu-isu manajerial. Ketika orang bicara bisnis selalu bicara profit and loss, selalu bicara strategi-strategi bisnis di era digital, di era AI gitu ya. Tapi banyak yang tidak mengelingkan ya dengan fundamentalnya, yaitu teori-teori yang membentuknya. Ini yang menurut saya ya sebagai pemerhati manajemen itu cukup apa ya, sedih lah begitu ya, bahwa tidak banyak hari ini orang-orang berbicara mengenai teori-teori di balik fenomena-fenomena manajemen hari ini.
Nah, itulah mengapa ya kita perlu membedah kembali atau mendekonstruksi pola pikir kita, apalagi kalau berkaitan dengan isu-isu yang sedang berkembang. Bagaimana kita melihat kapitalisme ya dari sudut pandang posmo misalnya ya. Ketika posmo bilang atau postmodernisme ini bilang bahwa volatilitas market itu dipengaruhi oleh customer behavior atau invisible hand ya, atau tekanan-tekanan geopolitis gitu ya, itu perlu kita kaji ulang dengan cukup mendalam. Tentu saja dengan melihat potensi-potensi teori yang mungkin bisa kita kombinasikan di dalamnya, seperti kalau kita melihat perang gitu ya, kita bisa melihat psikologi perang gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan teori-teori pedagogi yang dikembangkan oleh Paulo Freire misalnya ya. Ini kan ranah filsafat sebetulnya. Atau kita bisa melihat kenapa perlunya ada inovasi dalam perusahaan. Kalau perlu kita bisa membedah kembali isu-isu acara seperti itu menggunakan lensa dari Gilles Deleuze ya, yang mengajukan premis bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah memiliki kaidah newness ya, atau kebaruan atau novelty gitu ya, atau tidak ada yang betul-betul sama identik tapi selalu ada difference-nya. Makanya bukunya berjudul Difference and Differentiation, Difference and Repetition ya. Itu diapresiasi oleh banyak orang, termasuk misalnya dibahas di podcast Overthink ya namanya, itu oleh dua orang dokter filsafat ya dari Amerika, yang satu dokter David Pena Guzman, yang satu dokter Ellie Anderson, dua profesor ya, yang sangat aktif sekali di media sosial, profesor filsafat gitu. Nah, kita bisa menggunakan kacamata seperti itu untuk membedah ya, tetapi tidak menghilangkan fundamental manajemennya. Nah, ini kan menarik ini. Kemudian misalkan kita bicara mengenai perlu atau tidaknya melakukan efisiensi gitu ya di sebuah perusahaan. Nah, tentu saja urgensi-urgensi seperti itu harus dilihat dari banyak lensa. Dari sudut pandang mana dulu kita melihat. Kalau kita bicara profit and loss, tentu saja efisiensi ini urgent ya. Tetapi kalau efisiensi dalam hal ini mengurangi jumlah karyawan dengan sedikit force atau dengan sedikit paksaan, maka ini akan bersinggungan dengan kepentingan industrial relationship misalnya ya, mungkin dengan stakeholders seperti Disnaker gitu ya, kemudian serikat buruh ya, dan lain sebagainya. Tentu saja ini perlu dikaji secara berimbang begitu ya. Nah, itu maksud saya menulis klinik atau menulis beberapa artikel ya nanti di klinik manajemen ini. Nah, mungkin untuk membuat variasi, tidak semua postingan di sini itu dalam bentuk tulisan ya, tetapi ada yang sifatnya itu berbasis podcast gitu ya, seperti ini gitu ya. Jadi berbasis suara gitu ya, by listening. Ada juga yang dengan tayangan gitu ya, jadi nanti akan ada link video yang disisipkan lah ya di dalam postingan, sehingga tidak melulu menggunakan tulisan gitu ya. Sebetulnya saya cukup banyak sebetulnya merujuk kepada beberapa penulis ataupun para pakar lah begitu kira-kira di luar negeri ya. Jadi kalau kita lihat tuh misalnya kayak Dr. Grace Lee ya, seorang profesor dan juga penulis aktif ya, yang bicara mengenai leadership ya. Dia membuat Smart Insight namanya. Nah, itu sebuah blog dia yang menulis mengenai banyak hal ya, mengenai kepemimpinan modern. Dia menulis banyak artikel, dia kemudian membuat podcast, dia kemudian merekam suara gitu ya, dipost di situ, membuat video tayangan gitu ya, bahkan ada short video banyak sekali, dan luar biasa ya, kliennya dari mana-mana, dari seluruh dunia. Atau misalnya
kayak Jordan Peterson gitu ya, seorang pembicara yang juga ahli debat ya dari Amerika yang cukup terkenal. Dia membuat Peterson Academy di mana dia ini mengundang ya banyak sekali para profesor dari seluruh dunia ya, bahkan ada yang dari Puerto Rico itu di salah satu favorit saya dia di Peterson Academy yang sering berbicara tentang kapitalisme, sosialisme ya, tentang dunia isme-isme lah ya. Namanya Dr. Atau Profesor Dr. Yaron Brook ya. Itu cerdas sekali. Dia seorang profesor ekonomi ya. Kemudian itu adalah rujukan saya gitu ya. Kenapa rujukan saya harus ke mereka gitu ya? Karena memang saya melihat sebetulnya landasan berpikir kita itu harus didasarkan kepada wacana-wacana di negara maju gitu ya. Baru kemudian kita tarik sebetulnya secara konteks di keindonesiaan begitu. Nah, ini yang mungkin sedikit membedakan tulisan-tulisan ataupun kajian-kajian di klinikmanagement.id ini dengan mungkin kajian-kajian di luar gitu ya. Jadi kira-kira parameternya adalah satu, dia berbasis ilmiah ya, jadi ada teori, grand teorinya, dan nanti ada teori turunannya yang sebagai referensi begitu ya, bisa dari jurnal, buku, ataupun dari narasi-narasi publikasi yang dilontarkan oleh si ahli melalui podcast misalnya, atau melalui tayangan-tayangan di media massa begitu. Nah, lalu misalkan kemudian yang kedua ini ya, yang kedua adalah dia berbasis dari banyak output ya, bisa berbasis tulisan, bisa atau blog ya, artikel, bisa berbasis e-book atau publikasi-publikasi yang bisa diunduh dengan berbasis suara seperti podcast, lalu video ya, atau berbasis tayangan visual. Nah, itu yang coba ingin saya kembangkan. Saya terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan ya. Saya butuh dukungannya, dukung terus agar bisa menghasilkan kajian-kajian yang bermanfaat untuk masyarakat semuanya dan secara gratis ya. Tentu saja Anda bisa mengakses banyak sekali konten di sini secara gratis, free, dan mungkin ada satu dua lah ya yang berbayar sebagai wujud support nyata begitu kira-kira terhadap perkembangan di klinikmanagement.id. Saya Nedwin, seorang pemerhati manajemen dari Sidoarjo. Semoga Anda semua berkenan ya dengan dirilisnya klinik manajemen ini. Sukses selalu untuk Anda semua. Stay tune dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Selamat malam. Bye bye.